Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, tadi pagi kalian sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Harapannya makannya apa? Coba. Wayan. Wayan tadi makannya apa, Wayan? Nasi bungkus, Bu. Ya, ada nasi bungkus. Yang lainnya, Suparwo mungkin makannya tadi apa? Nasi goreng sama telur dadar 2, Bu. Mie 2 lagi telur dadarnya. Nah, oke. Hari ini sebelum kita akan mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Siapa kira-kira yang mau mimpin doa ini? Coba, Edi, bisa dipimpin doanya? Ayo, silakan. Bisa, Bu. Iya, ayo. Ya, doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai, teman-teman. Baik, ya. Terima selesai. Terima kasih untuk Edi. Nah, sekarang, kenapa tadi kira-kira Bu Guru menanyakan kalian tentang makan? Nah, makan itu adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus kalian penuhi setiap harinya. Kira-kira orang makan itu sehari berapa kali sih? 3 kali, Bu. 3 kali. Ada yang lebih makannya dari 3 kali? Ada, Bu. Bisa sampai 4 kali, Bu. Lebih dari 3 kali, ayo. Saya, Bu, saya makannya 4 kali, Bu. Tapi badannya masih kecil ya, meskipun makannya lebih dari 3 kali ya. Oke. Sebelum kita membicarakan tentang kegiatan makan dan memakan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini Ibu punya nyanyian. Di sini Bu Guru punya 2 nyanyian, yaitu satunya adalah Profil Pelajar Pancasila dan satunya adalah lagu Bibi Rangde. Oke, kita akan nyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasilanya. Mohon ikut bernyanyi dengan keras, ya. Pagi-pagi harus semangat, tidak boleh lemas, oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Tanda pendengar depan tangan untuk negeri belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bibi Rangde. Mungkin ada yang belum sudah hafal di sini lagu Bibi Rangde? Saya belum hafal, Bu. Saya baru lagu Bibi Rangde bersama-sama ya. Ya.
Tepuk tangan dulu untuk kita. Suaranya bagus-bagus ya, ternyata murid-muridnya Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang proses fotosintesis. Makanya tadi Ibu di awal menanyakan kepada kalian apakah kalian sudah sarapan atau belum. Nah, sekarang proses fotosintesis kira-kira proses fotosintesis itu apa sih? Kok bisa ada hubungannya sama makanan? Ayo, siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Guru untuk mengira-ngira? Kira-kira proses fotosintesis itu artinya apa sih? Tuh. Ayo. Ya, Bu. Ya, silakan Aryawan dijawab. Apa kira-kira proses fotosintesis itu? Dari tadi Ibu yang bertanya, berarti sama seperti manusia, berarti tumbuhan juga butuh makan, Bu. Oh, tumbuhan juga butuh makan. Kira-kira gimana caranya tumbuhan ini bisa makan? Sedangkan kan dia tidak bisa jalan. Kalau kalian kan bisa jalan. Lapar nggak ada makanan, bilang Bu lapar Bu, tinggal bilang tadi masakin sama ibunya. Ini kalau kira-kira tumbuhan gimana caranya dia biar bisa makan, sedangkan kan nggak mungkin dia bicara Ibu lapar, kan nggak mungkin bilang gitu. Disiram air Bu. Oh, disiram air katanya Dimas. Oke, yang lainnya kira-kira Makan dari akarnya, Bu. Oh, Dari akar ya. akarnya yang dimakan sama tumbuhannya tuh gimana? Enggak. Dia mencari zat hara dari akarnya. Zat hara dari dalam tanah. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses terjadinya fotosintesis. Sebelumnya, proses fotosintesis itu artinya adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan itu dia memasak makanannya sendiri, dan tumbuhan ini adalah hewan yang paling makhluk hidup yang paling istimewa di antara manusia dan hewan. Kenapa seperti itu? Karena manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri, tapi tumbuhan ini bisa membuat makanannya dia sendiri. Oke, sekarang Bu Guru punya video. Di sini kalian akan melihat bagaimana proses terjadinya pembuatan makanan pada tumbuhan. Oke, sekarang silakan siapkan buku catatan kalian. Nanti jika ada hal-hal yang kalian tidak mengerti atau menurut kalian penting, itu setelah selesai video ini diputar, kita akan berdiskusi tentang apa yang kalian oke? Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar, kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun.
Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang proses terjadinya fotosintesis. Kira-kira ada tidak kata-kata yang kalian tidak mengerti di videonya itu? Ayo, coba kemukakan kira-kira ada tidak kata-kata yang kalian tidak mengerti atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan tentang video yang Bu Guru putar tadi. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Iya, apa? Coba kemukakan, Wayan.
Karbon dioksida itu apa maksudnya, Bu? Oh, karbon dioksida. Apa katanya maksudnya? Coba teman yang lainnya bisa tidak membantu Wayan? Kira-kira karbon dioksida itu apa sih? Bu, kata ayah saya karbon dioksida itu sisa asap dari knalpot. Oh, karbon dioksida katanya sisa asap dari knalpot. Yang lainnya. Ayo. Udara yang kita keluarkan, Bu. Oh, udara yang kita keluarkan. Bagus. Ya. Oke. Udara yang sudah kotor, Bu, gitu dibilang-bilang. Oh, katanya udara yang sudah kotor katanya. Oke, karbon dioksida itu adalah sisa dari proses kita untuk bernafas. Kalian itu kalau bernafas, begitu kalian bernafas, kalian akan menghirup namanya oksigen, dan begitu kalian mengeluarkan nafas, itu kalian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Kalau kalian tidak mengeluarkan karbon dioksida itu, proses fotosintesis itu juga tidak akan terjadi. Karena karbon dioksida adalah salah satu hal yang paling penting dalam proses fotosintesis. Oke, ada yang ingin bertanya lagi kira-kira? Atau Bu Guru bisa lanjutkan ke pelajaran ke tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Kemarin Bu Guru minta kalian untuk bawa gelas atau wadah bening. Sudah dibawa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang silahkan keluarkan mangkok atau gelas beningnya. Untuk daun segarnya, kita di kelompok dulu ya. Kalian silahkan bergabung dengan kelompoknya. Yang kemarin kita sudah atur. Satu kelompok itu kemarin kita ngaturnya berapa orang ya? 5 ya kalau nggak salah ya? 5, Bu. 5, Bu. Oke, 5. Silakan bergabung dulu. Silakan cari tempat yang menurut kalian nyaman untuk kalian bekerja. Setelah itu keluarkan mangkok atau gelas beningnya. Nanti mohon salah satu perwakilan kelompok, entahlah itu ketua kelompok atau siapapun itu, petik satu daun yang ada di pohon mangga di depan kelas kalian. Bu Guru sudah minta izin sama Ibu Kepala Sekolah untuk metik pohon itu untuk ada kita eksperimen kecil lah. Gitu. Oke, sudah? Silakan. Sudah, Bu. Oke, berarti semua sudah bawa mangkok sama daun? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sudah, Bu. Sebelum kita mulai percobaannya, kita akan dengerin dulu Bu Guru apa yang harus kalian lakukan. Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan tanya lagi. Oke. Pertama, mangkok atau gelas beningnya itu mohon harus bersih, biar kalian bisa benar-benar melihat proses apa yang akan terjadi pada hasil percobaannya itu. Habis itu daunnya masih segar kan? Masih, Bu. Sekarang mangkoknya itu diisi air, lalu daunnya itu dicelupkan ke dalam mangkoknya. Nanti kalau sudah mangkoknya diisi air dan daunnya dicelupkan, mangkok itu ditaruh di luar, tapi harus kena sinar matahari. Jangan ditaruh di tempat yang gelap. Kalau kalian taruh di tempat yang gelap, kalian tidak akan melihat hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Oke, nah sekarang karena kalian berlima, dua orang ada di dalam kelas, silahkan isi LKPD yang sudah Bu Guru bagikan kepada kalian. Habis itu lagi 3 orangnya, silahkan isi mangkok itu dengan air, celupkan daunnya, lalu ditaruh di bawah sinar matahari. Ingat ya, di bawah sinar matahari, jangan sampai di tempat gelap. Oke, silahkan.
Airnya banyak Bu ya, full apa setengah itu Bu? Di-fullkan saja. Full ya. Ya, di-fullkan saja, tidak apa. Berapa diisi daun, Bu? Berapa kan tadi kalian petik? Segitulah, langsung lah isi itu daun. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini, Oke, Bu. silakan mulai bekerja yang di kelas. Mohon diisi nama kelompoknya, habis itu nama-nama anggotanya, tadi alat dan bahan yang sudah kalian bawa, habis itu langkah kerjanya, silahkan ditulis dengan bahasa kalian sendiri, langkah kerja yang Bu Guru bilang tadi. Sudah? Sudah, Bu. Semua sudah di dalam kelas ya, berarti yang di luar sudah di dalam kelas semua? Sudah, Bu. Sudah Bu. Itu kita memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk melihat hasil dari percobaannya itu. Jadi sebelum kita mulai membahas hasil percobaan, Bu Guru akan putarkan kalian video tentang manfaat pohon bagi kehidupan. Oke, silakan diperhatikan videonya. Nanti kita akan bertanya jawab tentang videonya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Fafian Kids. Di video kali ini kita akan mengenal manfaat pohon bagi kehidupan. Menanamkan rasa cinta kepada lingkungan dapat dimulai dari hal yang paling kecil. Salah satunya dengan menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka udara yang dihirup akan terasa tetap bersih. Persediaan air tanah akan tetap terjaga, dan pohon dapat menjaga kita dari berbagai bencana, seperti bencana banjir dan juga longsor. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk belajar cinta terhadap lingkungan sejak dini. Berikut ini beberapa manfaat dari pohon. Yang pertama, pepohonan mencegah perubahan iklim. Kelebihan karbon dioksida atau CO2 sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya udara. Dengan pepohonan, maka CO2 tersebut akan diserap dan disimpan. Kemudian pohon akan menghasilkan oksigen yang nantinya akan dikeluarkan ke udara. Yang kedua, pepohonan menghasilkan oksigen. Terbayang ya, jika di dunia ini tidak lagi ada pohon, maka udara yang akan kita rasakan pasti terasa sangat panas. Oke, tadi dari video yang kalian amati, kira-kira kalau tidak ada pohon, bagaimanakah kira-kira kehidupan manusia dan hewan tersebut? Sangat panas, Bu. Panas, Ya, Bu. udaranya panas. Habis itu Bumi kering, Bu. buminya kering, betul lagi. Kita tidak bisa hidup Bu. Iya, betul. Kita tidak bisa hidup, betul. Karena manusia itu kan perlu bernafas. Jadi kalau tidak ada pohon, otomatis tidak ada penghasil dari O2. Sekarang O2 itu tadi apa? Kan tadi udah ada tuh di video. O2 itu apa ya tadi ya? Oksigen. Oksigen, Bu. Oksigen, betul sekali. Udara bersih. Iya, betul. Udara yang bersih, betul. Akhir-akhir ini, kebetulan cuaca juga sangat panas. Kira-kira penyebab dari cuaca panas akhir-akhir ini itu apa ya?
Ayo. Pernah hujan, Bu. Tidak Salah pernah satu hujan, Bu. nggak pernah Karena hujan. tidak ada Ya. hujan, Bu. Habis itu karena Nggak ada Tumbuhan tumbuhan, kering. Bu. ya tidak ada tumbuhan. Di sekitar kita jarang sekali sekarang sudah ada tumbuhan yang rimbun. Iya, Bu. Kalau di halaman sekolah kita pun tumbuhan yang rimbun itu bisa dihitung dengan jari, bahkan satu jari kita tidak habis untuk menghitung pohon-pohon yang rimbun itu. Ada sih pohon-pohon kecil, tapi kayaknya belum terawat ya. Nanti hari Sabtu kita akan merawat tumbuh-tumbuhan itu agar bisa hidup lebih baik. Oke, nanti kan hari Sabtu kita ada proyek tuh. Nah, proyeknya kita pakai untuk menanam kembali pohon-pohonnya itu. Oke? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang, kayaknya udah bisa diambil deh hasil percobaannya itu. Coba perwakilan kelompok, kan sudah ada 20 menit ya dari tadi ya. Kayaknya sudah bisa diambil hasil dari percobaan kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok diambil hasil dari percobaannya. Sudah diambil hasil dari percobaannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian bisa melihat hasil dari percobaan. Jujur dulu pas Ya. belum ada jurnal, waduh men, kita ini cekcoknya udah Iya, masalah keuangan ini, doang. Nah sekarang videonya saya lebih kayaknya bisa fokus ke inovasi, menu baru, apa yang harus saya lakukan, bermasalah. marketing campaign dan macam-macam. Jadi lebih efisien banget, lebih efektif. Kita juga nggak perlu pusing buang-buang waktu. Nah, oke. Dari hasil percobaan kalian tadi itu, apa sih yang kalian lihat di daunnya itu kira-kira? Betadin aku nah. Ada gelembung, Bu. Ada gelembungnya. Yang lainnya ada tidak gelembungnya kira-kira kalian lihat? Ada Sama, Bu. Ada gelembung. Oke. Kira-kira gelembung itu kenapa kira-kira di daunnya itu ada gelembungnya ya? Berarti ada udara, Bu, di daunnya itu, Bu. Oke, ada udara di daunnya. Ada oksigen di daunnya itu, Bu. Oke, sekarang tugas kalian adalah silahkan tuliskan apa menurut kalian kenapa bisa ada gelembung-gelembungnya itu, dan tulis di LKPD yang sudah Bu berikan. Nanti di bawahnya mohon diisi gambar yang kalian lihat. Itu kira-kira gelembung-gelembungnya itu bentuknya bagaimana, habis itu wadahnya bagaimana, habis itu daunnya itu bentuknya bagaimana. Itu silakan digambarkan. Nanti biar cepat silakan dibagi dua. Ada yang menuliskan, ada yang menggambarkan. Kan kebetulan LKPD-nya itu pisah-pisah ya antara gambar dan tulisan. Jadi itu bisa pekerjaannya dibagi dua. Oke. Kita akan presentasi sekarang. Kira-kira siapa yang kelompok yang mau maju pertama untuk presentasi? Ayo. Atau mau Bu Guru tunjuk? Ayo. Bu Guru tunjuk ya? Ya, Novi. Ayo. Malu presentasi. Ya, silakan Novi presentasi. Kira-kira apa yang menyebabkan bisa adanya gelembung-gelembung kecil pada percobaan yang kamu lakukan tadi? Udara, Bu. Ada udara lagi? Berarti itu membuktikan bahwa pada daun terjadi proses fotosintesis, Bu. Fotosintesis, betul. Meskipun dia daunnya itu sudah dipetik,
kalau kita melakukan percobaan itu daunnya sudah dipetik tapi masih segar, dia masih melakukan proses fotosintesis. Kalau daunnya sudah layu, baru sudah tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Oke. Yang lainnya, mungkin ada yang ingin menanggapi presentasi dari Novi tadi? Atau ada yang ingin menambahkan? Itu semua daun apa bisa fotosintesis, Bu? Ayo, kira-kira semua daun bisa fotosintesis nggak ya? Bisa. Kenapa Edi kok bisa? Kok Edi bisa bilang semua daun bisa berfotosintesis? Iya kan semua daun memiliki klorofil atau stomata kan, Bu? Ya betul. Semua daun bisa fotosintesis karena punya klorofil, stomata. Habis itu ada sinar matahari. Habis itu proses fotosintesis itu adalah proses dia untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak melakukan proses fotosintesis, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi tumbuhannya itu bisa mati atau layu. Sama seperti kalian, kalau tidak makan sehari 2 hari, oke lah. Tapi kalau tidak makan terus-menerus, nah kalian terlambat makan aja bisa sakit kan, apalagi nggak makan. Kecuali puasa ya. Kecuali puasa, itu kan memang kalian sudah ada waktu sahurnya, habis itu waktu berbukanya, itu memang tidak masalah. Kecuali kalau tidak makan sama sekali, nah itu sama seperti di tumbuhan gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, ingin bertanya, Bu. Ini, Bu, sinar matahari kan itu yang membantu proses fotosintesis, Bu. Seandainya ada daun yang tidak terkena sinar matahari, Bu, misalkan yang berada di dalam ruangan, apakah fotosintesis itu bisa terjadi pada tumbuhan itu, Bu? Pertanyaan yang bagus. Menurut kalian, apakah tumbuhan yang ada di dalam ruangan yang notabene dia tidak terkena matahari langsung bisa melakukan proses fotosintesis? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oh ya, tapi ada kok tumbuhan yang ada yang memang di dalam ruangan. Dia tumbuh-tumbuh aja. Ayo. Karena disiram, Bu. Kan disiram aja tidak cukup untuk itu. Kan syarat fotosintesis tadi kata Ibu butuh sinar matahari. Terus bagaimana caranya dia hidup, Bu? Oke. Sebetulnya proses fotosintesis itu bisa terjadi di 2 tahap. Di proses terang dan di proses gelap. Proses gelap itu adalah biasanya terjadi di tumbuhan yang memang ada di dalam ruangan. Kan banyak tuh sekarang tumbuhan-tumbuhan dan harganya amat sangat mahal. Kadang-kadang itu dia adanya di dalam ruangan dan memang tidak terlalu banyak terkena sinar. Itu dia masih bisa melakukan proses fotosintesis, tetapi proses fotosintesisnya itu tidak secepat proses fotosintesis yang tumbuhan yang ada di luar. Makanya tumbuhan yang di dalam ruangan itu lebih banyak kecil-kecil kan. Nah, tidak ada tumbuhan yang di dalam itu menjulang tinggi sampai menembus atap rumah, itu nggak ada. Jadi dia kecil-kecil. Dia tetap melakukan proses fotosintesis, tapi dia proses fotosintesisnya tidak secepat yang ada tumbuh-tumbuhan yang ada di Oke, untuk proses fotosintesis itu kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, minggu depan kan dapat IPAS lagi ya, kita akan mempelajari tentang. Oke, untuk sekarang kita akan melakukan
kira-kira dari tadi kalian sudah belajar itu apa sih yang bisa kalian simpulkan dari proses pembelajaran yang kita lakukan? Tumbuhan butuhkan makan seperti kita, Bu. Ya, tumbuhan membutuhkan makan seperti kita, betul. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, siapa itu ya? Agung itu ya? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, simpulnya tumbuhan bisa buat makanan sendiri, Bu. Oke, tumbuhan bisa buat makanan sendiri. Yang lainnya? Ya, Bu. Ya. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, Bu. Oke, tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis, betul. Oke, semua jawaban yang kalian tadi berikan pada bu guru itu betul semuanya. Jadi kalian semuanya hebat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, untuk sekarang silakan kembali dulu ke meja kalian masing-masing, atur kursi, meja, dan lain sebagainya. Sebelum kita Bu Guru akan memberikan kalian soal. Oke? Bu Guru sudah berikan kalian soal. Soalnya itu sudah Bu Guru printkan di atas di meja kalian masing-masing. Tapi satu soal, satu berdua ya. Jangan rebutan. Tulis di buku tulisnya, buat jawabannya saja. Itu kan soalnya pilihan ganda. Silakan tulis abjadnya saja dengan huruf kapital. Ya, jangan pakai huruf yang kecil-kecil. Pakai huruf yang kapital. Oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kira-kira apa pelajaran yang paling berkesan untuk kalian hari ini? Ya, Bu. Ya. Siapa Berarti, kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan, Bu. Betul, kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Yang lainnya? Ya, Bu. Ya. Berarti kita harus selalu merawat tumbuhan, Bu. Kita harus selalu merawat tumbuhan, betul. Kira-kira ada yang kurang menyenangkan pada pelajaran kita hari ini? Supaya pelajaran kita minggu depan bisa lebih menyenangkan lagi? Tidak, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Jadi, kan kita akan minggu depan kita akan main games. Oke, nanti untuk gamesnya Bu Guru akan jelaskan pada waktunya. Oke, karena tadi kita mengawali dengan berdoa, sekarang kita akan mengakhirinya juga dengan berdoa. Ayo, Edi, silakan dipimpin. Ya, teman-teman, karena kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini, makanya kita akhiri dengan mengucapkan doa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan Bu Guru. Ya, terima kasih Edi. Oke, kita akan ketemu minggu depan. Besok lagi. Besok itu ada pelajaran matematika, jadi mohon membawa penggaris ya. Jangan sampai lupa bawa penggaris, bawa pensil, bawa penghapus. Biasanya itu hal-hal yang biasa kalian lupakan. Oke, kita ketemu besok. Silahkan pulang satu persatu. Hati-hati di jalan. Dadah. Ya, Bu. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah.